sebenarnya banyak ya kita namanya mengabadikan momen-momen indah di sana sebanyak banget gitu. Mungkin Karena iya kita jarang aja sih, maksudnya kayak kita ngomong lagi ngapain, misalnya orang nanya kita ngambil paket misalnya ngambil Northern Light itu kan ngelihat aurora kan. Aurora Itu kan capek, kita mesti keluar pas malam-malam jam 9 hunting sampai jam atau 1. sampai jam 1 jam 2 gitu kan. Orangnya nanya kalian ngapain honeymoon, kok jarang banget orang honeymoon kayak gini ya, mau capek-capek. Nah, kalau biar dan bernyanyi. Dan benarkah jika Sylvia, Priska serta Ivy memang dilarang berpacaran oleh kedua orang tua mereka, hingga status jomblo pun masih membayangi mereka? Gak marah sih mas, soalnya udah SMA juga. Ya cuma ya gak lebay gitu, maksudnya kalau misalkan punya pacar ya gak lebay gitu pacarannya. Kalau saya sih gak marah sih. Ibu maksudnya nggak marah, nggak yang gimana, nggak boleh pacaran ya, nggak kayak gitu. Kalau enggak sih, kalau aku mama nggak marah. Nggak, cuma mama bilang jangan sampai ganggu karena kan kalau misalnya pacaran gitu kan ada satu aktivitas yang lebih kan dari yang kita lakukan sehari-hari. Ini sekolah ntar masih harus sinin pacar, kabarin pacar segala macem. Jadi katanya jangan sampai ganggu. Saya juga sih sebenarnya nggak tahu sih boleh atau enggak, tapi sayanya aja emang yang nggak punya pacar. Seneng mas, ketemu tiap hari. Tapi ketemunya bukannya pacaran, ketemunya syuting. Jadi kadang syutingnya di mana. Soalnya tracknya, maksudnya kayak plotnya beda gitu. Bagi Feby, meski berpacaran, sama halnya dengan remaja-remaja lainnya yang melewati masa-masa cinta monyet, bagi keempat personil Blink ini pun tidak lupa akan tugas utama mereka sebagai pelajar. Tetap mengutamakan sekolah, mereka pun berharap dengan hasil uang kerja mereka selama ini, cita-cita mereka untuk masuk ke universitas dapat tercapai dengan hasil keringat sendiri. Gue pengen, kan sekarang kelas 2 nih, pokoknya sebentar lagi kelas 3. Terus pengen masuk universitas yang aku inginkan. Pengen belajar, pengen nyicil buat nanti kelas 3, tapi pengen tetap sama Blink juga. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Aku pengen masuk UI. Ya semoga pacar. Ya astagfirullahaladzim. Semoga saya bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang udah saya buat selama ini. Jadi hasil berpikir tadi. Ya, dan jadi desainer, jadi penyanyi, disenangin banyak orang. Saya semakin lucu, amin. Ini cinta. Hai Seleb on cam, makasih ya udah ikutin Blink di lokasi. Iya, dadah semua, makasih ya. Pemirsa, inilah kisah pasangan pengantin baru Tengku Wisnu dan Shirin Sungkar yang bahagia bisa berbulan madu ke Norwegia, Eropa. Setelah menikah tanggal 17 November lalu, pasangan pengantin baru ini memang langsung terbang ke Norwegia untuk menikmati indahnya masa bulan madu mereka. Namun seperti apa suasana bulan madu Wisnu dan Shirin ketika badai salju pekat menutup seluruh kota Norwegia? Benarkah jika Shirin dan Wisnu sempat dilanda rasa kecewa lantaran turunnya salju sempat membatalkan beberapa acara jalan-jalan mereka di Norwegia? Kenapa nih? Hah? Bete, semuanya gagal. Nah, semuanya. Apa hari ini kenapa gagal? karena lagi mau badai jadinya tadi harusnya kita naik kita jalan-jalan ke tempat-tempat binatang semuanya tapi Tapi nggak jadi. Karena ada badai ya.
Tidak mudah memang bagi Shirin dan Wisnu untuk melewatkan masa bulan madu mereka di Norwegia. Apalagi datang dari Indonesia yang beriklim tropis dan panas, Shirin dan Wisnu harus dihadapkan pada suhu Norwegia yang minus karena sedang ditutup salju. Pemandangan-pemandangan indah yang dibayangkan sebelumnya nyaris tak terlihat oleh Shirin dan Wisnu. Namun untung saja, di tengah banyaknya acara yang batal karena salju, Shirin dan Wisnu memanfaatkan untuk bermain kereta salju. Oke, sekarang kita lagi jalan menuju suatu tempat untuk main dog sliding. Bisa dilihat saljunya turun begitu deras. Ini lihat kupluknya, ini bukan ketombe, tapi ini salju. Gimana ya? Hai, Kemana kita? ke gunung. Ke gunung. Gunung apa? Es. Bisa diperhatiin. Ini masih pagi ya di sini. Ini jam 10 pagi. 10 pagi ya? Iya. 10 pagi, tapi saljunya turunnya banyak banget. Orang pada malas keluar, kita pingin keluar karena pengen ngeliat salju. Wow. Ini driver aku nih. Tuh, anjing-anjing kita. Tangan aku udah beku. Wow, luar biasa. Di bawah suhu yang minus, Shirin dan Wisnu tetap berusaha melewatkan masa bulan madu mereka dengan perasaan ikhlas dan penuh syukur. Bagaimanapun juga, keduanya patut bersyukur karena bisa langsung menikmati indahnya bulan madu usai menggelar pesta pernikahan mereka. Namun benarkah karena salju yang pekat dan suhu udara yang dingin membuat Wisnu sempat terserang sakit flu sepanjang hari? Baru salju turun udah sakit. Kita baru selesai makan di restoran Thailand. Enak. Pengalaman berbulan madu di musim salju memang menjadi kisah yang meninggalkan kesan tersendiri pasca pernikahan pasangan artis ini. Namun selain bermain salju, Shirin dan Wisnu pun senang karena berkesempatan bisa naik kapal sambil menikmati indahnya kota Norwegia serta sejuknya udara di saat musim dingin tiba. Tak hanya itu saja, keduanya pun sempat hunting aurora sampai akhirnya bisa mendapatkan momen istimewa itu. Oke, sekarang kita udah di mini kursi tapi sambil jalan sekarang ya sayang ya. Lihat ke sekelilingnya. Swim in a deep sea of blankets. Your body is a one. Your body. Sebenarnya banyak ya kita mengabadikan momen-momen indah di sana sebanyak banget gitu. Karena Iya, kita jarang aja sih, maksudnya kayak kita ngomong lagi ngapain, misalnya orang nanya, kita ngambil paket misalnya ngambil Northern Light, itu kan ngelihat aurora. Aurora. Itu kan capek, kita mesti keluar malam-malam jam 9, hunting. Sampai jam 1. Atau sampai jam 1, jam 2 gitu kan. Orangnya nanya, kalian ngapain honeymoon? Kok jarang banget orang honeymoon kayak gini ya, mau capek-capek. Nggak apa-apa, biar beda aja. Anggap aja cari Lailatul Qadar di sana. Allah, Masya Allah itu aurora. Alhamdulillah 2 hari itu kita dapat melihat aurora. Iya. Ada yang ambil paket sampai 4 hari ya, 4 hari. Tapi hari keempat itu bareng kita, malah dibilang, wah ini hari keempat kami bareng kalian bisa ngelihat aurora. Banyak pengalaman mengesankan akhirnya dibawa pulang Wisnu dan Shirin kembali ke tanah air. Meskipun liburan bulan madu ini hanya bisa berlangsung singkat, padahal masih banyak momen indah yang bisa diabadikan saat kebersamaan mereka di Norwegia. Tapi Shirin dan Wisnu yakin masih banyak jalan dan cara untuk berbulan madu. Bisa juga di tanah air, bisa juga di negara indah lainnya pada lain kesempatan. Dan semoga masa bulan madu Shirin dan Wisnu bisa memberi kenangan indah tersendiri untuk pernikahan mereka. Ya, semua baik-baik, orang honeymoon seneng-seneng aja. Apa ya senang-senang aja. Cuman memang kita kan benar-benar habis nikah, besokannya langsung jalan, jadi capek banget sih sebenarnya pas hari pertama yang udah di pesawat sampai 2 jam udah tinggal nyampe. Capek. Tidur sepanjang jalan. Malah hari pertama juga ya cukup capek sih ya, karena di sana kita kan istirahat dulu ya, kita istirahat dulu baru kita malamnya jalan-jalan. Capek sih, maksudnya abis acara seharian penuh, Terus terus gini. langsung pegel banget. Jadi ya gitu jalan-jalannya 5 hari aja sih.
Di saat sedih ataupun bahagia, sikap paling bijaksana yang bisa dilakukan oleh ciptaan yang hanya menjadi peziarah di dunia adalah bersyukur dan ikhlas. Ikhlas dan rasa syukur menjadikan hati dan jiwa setiap orang menjadi besar, tidak hanya di mata manusia, tapi di mata Sang Khalik. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap Senin sampai Jumat yang akan menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Hanya di Global TV yang semakin seru tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.